Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teknisi Cuan. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik. Amin ya rabbal alamin. Di depan saya ada servisan Vivo Y16 dengan kondisi mati total. Ini coba saya lakukan pengecasan dan coba saya nyalakan, namun tidak mau menyala. Dan ini saya tunjukkan di port skematik pengecasan 0,6 ya. Tanpa berlama-lama, ini saya akan bongkar ya. Untuk proses pelepasan backdoornya saya skip. Ini dia untuk penampakannya. Ini coba saya akan lakukan pengetesan menggunakan power supply. Bisa dilihat konsumsi arus ampernya di power supply. Untuk kerusakan mengarah ke IC CPU ya. Dan ini kondisi mesinnya. Saya akan lepaskannya untuk kalengan di area IC CPU. Saya akan potong. Ini dia untuk IC CPU nya. Untuk kalengannya sudah saya potong. Lanjut sini saya akan bersihkan ya untuk lem hitam di samping IC CPU nya. Untuk prosesnya saya percepat ya. Bahwa hidup ini tak mudah tapi indah sekali. Tak mudah tapi indah sekali menikah. Meski badai datang menghantam, meski gelap coba menelan malam, aku berdiri, aku melawan, karena mimpi takkan pernah padam. Tersandung jatuh 1000 kali, tangan terulur ku angkat lagi diri. Setiap luka mengajarkan arti bahwa hidup ini, bahwa hidup ini tak mudah pada kadang beragam rasa takut mengikari. Takkan ku biarkan rasa takut mengikat, 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 mengikat langkah ini. Di jalan padang penuh debu dan luka, langkahku. Oke, sudah saya bersihkannya untuk sisa untuk lem-lem di samping IC CPU-nya. Lanjut saya akan cungkel ya untuk CPU-nya. Di hatiku api tetap menyala, meski badai datang menghantam, meski gelap coba menelan malam, aku berdiri, aku melawan, karena mimpi takkan pernah padam. Tersandung jatuh 1000 kali, tangan terulur ku angkat lagi diri. Setiap luka mengajarkan arti bahwa hidup ini tak mudah tapi indah sekali. Oke, ini dia sudah terangkat untuk IC CPU-nya. Lanjut saya akan bersihkan sisa timah yang ada di PCB. Ini saya tambahkan flux. Dan untuk proses pembersihannya saya percepat ya untuk IC CPU-nya. Untuk lem-lem di PCB, untuk lem IC-nya saya akan skip ya untuk proses pembersihan di PCB untuk area CPU-nya, dikarenakan cukup memakan waktu ya jika videonya tidak saya skip ya. Coba menelan malam, aku berdiri, aku melawan, karena mimpi takkan pernah padam. Tersandung jatuh 1000 kali, tangan terulur
Setiap luka mengajarkan arti bahwa hidup ini tak mudah pada kadang bergerakkan sertaku mengikari. Oke, ini dia sudah saya bersihkan untuk PCB untuk di area CPU, namun ada beberapa kaki di PCB ada yang putus. Ini saya buatkan kaki dulu, dan untuk prosesnya saya percepat ya. Di jalan padang penuh debu dan luka, langkahku goyah namun tak pernah sirna. Awan kelabu menutup cahaya, tapi di hatiku api tetap menyala. Meski badai datang menghantam, meski gelap coba menelan malam, aku berdiri, aku melawan. Oke, setelah saya buat untuk kaki-kaki di IC CPU di PCB, ini lanjut saya cetak untuk IC CPU-nya. Tangan terulurku angkat lagi diri. Setiap luka mengajarkan arti bahwa hidup ini tak mudah tapi indah sekali. Meski badai datang menghantam, meski gelap coba menelan malam, aku berdiri, aku melawan, karena mimpi takkan pernah padam. Tersandung jatuh 1000 kali, tangan terulur ku angkat lagi diri. Setiap luka mengajarkan arti bahwa hidup ini tak mudah tapi indah sekali. Tak mudah tapi indah sekali menikah. Meski badai datang menghantam, meski gelap coba menelan malam, aku berdiri, aku melawan, karena mimpi takkan pernah padam. Tersandung jatuh 1000 kali, tangan terulur ku angkat lagi diri. Setiap luka mengajarkan arti bahwa hidup ini tak mudah pada kadang bergerakkan sertaku mengikari. Takkan ku biarkan rasa takut mengikat, mengikat langkah ini. Di jalan padang penuh debu dan luka, langkahku goyah namun tak pernah sirna. Awan kelabu menutup cahaya, tapi di hatiku api tetap menyala. Meski badai datang menghantam, meski gelap coba menelan malam, aku berdiri, aku melawan, karena mimpi takkan pernah padam. Oke, ini lanjut saya blower ya. Untuk proses awal pemasangan, biasanya saya tidak menggunakan mikroskop ya untuk proses pemanasan awal untuk IC CPU-nya. Untuk menempelkan timah-timahnya itu saya tidak menggunakan mikroskop ya. Tapi ketika saya rasa sudah agak menempel untuk timahnya, ini saya tambahkan flux dan lanjut saya blower dan lihat di mikroskop ya. Karena mimpi takkan pernah padam, tersandung jatuh 1000 kali, tangan terulur ku
angkat lagi diri. Setiap luka mengajarkan arti. Oke, setelah proses pemasangan selesai ini, saya biarkan dingin dulu sebentar ya. Dan saya akan lakukan pengecekan apakah sudah bisa atau belum. Dan ini untuk penampakan mesinnya, untuk IC CPU nya ini saya copot dulu ya untuk timahnya. Ini lanjut saya pasang dan saya akan coba apakah sudah bisa atau belum ya, sudah mau menyala atau belum. Dan alhamdulillah muncul logo petir ya, muncul logo petir dan presentasi pengecasan sudah muncul ya. Coba saya nyalakan. Ini coba saya nyalakan ya. Agak lumayan keras ya, tapi alhamdulillah sudah mau menyala ya untuk HP-nya. Muncul logo Vivo. Mudah-mudahan saja bisa sampai ke tampilan menu ya. Apakah bisa sampai ke tampilan menu? Mudah-mudahan bisa sampai ke tampilan menu agar bisa cuan ya tentunya. Cukup lumayan lama, kita tunggu saja apakah HP-nya mau sampai ke tampilan menu atau tidak. Dan alhamdulillah sampai ke tampilan menu. Oke, ini dia untuk penampakan mesinnya. Bisa dilihat untuk penampakan mesinnya. Tanpa berlama-lama ini saya akan rakit ya untuk HP-nya. Namun HP ini belum saya lakukan pengetesan ya. Ini saya rakit terlebih dahulu dikarenakan itu ada terkunci untuk layarnya ya, terkunci, makanya saya tidak bisa lakukan pengecekan secara keseluruhan. Namun sudah bisa dipastikan sudah menyala ya untuk HP-nya. Ini saya akan rakit kembali. Dan untuk pengecekan secara keseluruhan ini saya akan lakukan nanti setelah konfirmasi untuk kode kunci layarnya. Untuk proses perakitan saya akan percepat ya. Meski badai datang menghantam, meski gelap coba menelan malam, aku berdiri, aku melawan, karena mimpi takkan pernah padam. Tersandung jatuh 1000 kali, tangan terulurku angkat lagi diri. Setiap luka mengajarkan. Oke, ini sudah saya rakit dan saya nyalakan kembali. Alhamdulillah HP Vivo Y16 awal kedatangan mati total, dan setelah saya lakukan pengecekan ternyata kerusakan di IC CPU. Tentunya sebelum saya vonis kerusakan di IC CPU, saya melakukan beberapa analisa ya. Dan memang untuk kerusakan di Vivo Y16 itu mengarah ke IC CPU.
Ini coba saya lakukan fungsi touchscreen-nya dan berfungsi, namun saya tidak bisa lakukan pengecekan secara keseluruhan dikarenakan HP ini terkunci. Oke, mungkin itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.